Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kisah ini jika ada anak Anda bertanya atau ia ditanya pada pelajaran agama di sekolah tentang siapakah Nabi Daud, kisah lengkap ini bisa Anda ceritakan dan Anda bacakan pada anak-anak Anda. Nabi Daud adalah seorang nabi keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12. Beliau juga seorang nabi. Sekaligus beliau seorang raja. Ia dikenal sebagai seorang raja yang begitu kuat dan perkasa. Nabi Daud adalah ayahanda dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Salah seorang nabi yang begitu dikenal karena luasnya ilmu dan kerajaan yang ia miliki. Di dalam Al-Quran juga dikisahkan tentang Nabi Daud. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 246 tentang seorang nabi dari golongan Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Jika Anda ingin mengenal kisah Nabi Daud yang perkasa, beliau selain sesosok nabi yang perkasa, lagi sekaligus beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Awalnya Bani Israel itu tidak mau menerima kedatangan Daud. Waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Bani Israel mereka merasa sosoknya lebih rendah dari kaum Bani Israel. Raja mereka Tolut juga sempat agak meragukan dengan sosok pemuda ini. Tapi hati kecilnya berkata ia percaya kepada Daud. Suatu ketika Tolut berhadapan dengan seorang raja zalim bernama Jalut dalam sebuah peperangan. Kerajaan Jalut ini begitu besar, sedangkan kerajaan Tolut sendiri berkali-kali lipat lebih kecil. Begitu halnya para pasukannya yang lebih sedikit. Raja Tolut memang terkenal lihai. Ia lantas memerintahkan Daud yang cekatan dan terkenal serta tangkas untuk memimpin pasukan. Berkat kecerdikannya, pasukan itu berhasil memukul mundur raja zalim tersebut. Nabi Daud alaihi salam diberikan oleh Allah sebuah kitab, yaitu kitab Zabur. Sampai-sampai Nabi Daud diberikan keindahan suara yang sangat merdu. Nabi Daud pun diangkat menjadi Nabi Allah. Nabi Daud terkenal dengan suaranya yang merdu, tak ada yang menandinginya. Inilah karunia dan rahmat Allah yang dicurahkan kepadanya dan menjadi mukjizat kenabiannya. Perihal suara indah Nabi Daud, saking indah dan bagusnya suara Nabi Daud ketika beliau membacakan kitab Zabur, maka orang yang mendengarkannya saat sakit, yang sakit menjadi sembuh. Air dan angin pun menjadi tenang. Burung-burung serta bukit-bukit memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, besi dapat menjadi lunak dan ia dapat membuat benda-benda yang bermacam-macam ia kehendaki dengan izin Allah.
Hal ini sesuai firman Allah di dalam Al-Quran surat Saba tentang mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud. Lalu kami berfirman, hai gunung-gunung, bacalah tasbih berulang bersama Daud. Begitu pula burung-burung dan besi itu kami jadikan lunak di hadapannya. Buatlah serta tenunkan baju besi. Lalu kerjakan amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nabi Daud pun wafat dalam usia 100 tahun lebih 6 bulan. Dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Itulah kisah singkat Nabi Daud alaihi salam, seorang nabi yang perkasa tapi tetap baik hati. Kisah ini bisa Anda bagikan dan Anda ceritakan kepada anak-anak, dan jangan lupa untuk disertai hikmah di dalamnya. Kemudian ikhwanul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah lengkapnya Nabi Daud alaihi salam akan kita bahas secara seksama. Semangatnya Nabi Daud alaihi salam dalam berperang. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud alaihi salam mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih amat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya, waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Tolut kemudian menyuruh orang kepercayaannya yaitu Sami'on untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Sami'on segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar tersebut bahwa Raja Tolut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud alaihi salam. Tetapi sayangnya Nabi Daud alaihi salam masih terlalu muda untuk ikut berperang, sehingga 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh mengembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan. Ketika Nabi Daud alaihi salam mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Sami'on melihatnya. Sami'on yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut. Nabi Daud alaihi salam adalah orangnya. Jadilah Sami'on mengabarkan langsung kepada Raja Tolut. Raja Tolut menyetujui usul Sami'on mengangkat Nabi Daud alaihi salam jadi salah satu tentara. Nabi Daud alaihi salam pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Mengalahkan Raja Jalut hanya dengan ketapel. Mungkin terdengar remeh ya, tapi memang begitulah kejadiannya. Nabi Daud alaihi salam selama di medan pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut, ia berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya yang lengkap. Sedangkan tentara Raja Tolut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud alaihi salam hanya bersenjatakan ketapel saja. Namun siapa sangka
dari senjata yang kelihatannya remeh-temeh itu justru membuat takjub sang Raja Tolut dan bala tentaranya. Apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh tinggi besar dan ditakuti oleh lawannya. Nabi Daud membuktikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu merobohkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Tolut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Tolut hampir saja terbunuh. Raja Tolut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut, akhirnya makin terdesak. Nabi Daud alaihi salam melihat itu akhirnya ikut membantu sang Raja Tolut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud alaihi salam hanya ketapel dengan tubuh yang kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Daud alaihi salam melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel dari Nabi Daud alaihi salam. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Tolut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud alaihi salam yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Tolut. Nabi Daud alaihi salam menjadi raja Bani Israel. Lanjutkan ya guys, kita lanjutkan kisah ini. Jadi pertama-tama Nabi Daud alaihi salam setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia diangkat jadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan terlebih dahulu dengan anak Raja Tolut. Jadi Nabi Daud menikah dengan seorang raja Bani Israel, yaitu Raja Tolut. Selama menjadi panglima tempur Israel, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel. Ia mampu memukul mundur musuh. Namun sayangnya sang Raja Tolut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan dua kubu. Ada yang memilih anak Raja Tolut sebagai penggantinya. Anak Raja Tolut dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadi Baitul Maqdis Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Kepandaian dan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Kepandaian Nabi Daud alaihissalam terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan di mana ia dapat berlaku adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Tutur kata beliau juga mampu meluluhkan hati yang keras bagaikan batu. Nabi Daud alaihi salam melembutkan hati yang keras dengan ayat yang dituturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Daud alaihi salam yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud alaihi salam diterima oleh kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Tidak mengherankan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Daud alaihi salam untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Selanjutnya, Nabi Daud alaihi salam juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa, tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud alaihi salam. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud alaihi salam secara fisik mampu menekukkan besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya, padahal biasanya harus dipanaskan dulu lewat pembakaran api. Mendapat risalah kenabian. Genap berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihi salam mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah Ta'ala kepada para Rasul. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Secara urutan, kitab Zabur alaihi salam diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam menggunakan bahasa Kipti. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang kitab Zabur ditemukan pula pada surah Al-Imran ayat 184, surat Al-Anbiya ayat 105 dan surat Saba ayat 10. Kitab Zabur oleh sebagian para ulama disebut dengan istilah kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Zabur ada 150 mazmur atau nyanyian yang didengarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam pun cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud alaihi salam.
Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah. Kemudian menceritakan kemuliaan Allah seperti dinyatakan alam, hukuman Allah, hingga kemuliaan Mesias yang akan datang, yakni kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membuat Nabi Daud alaihi salam memahami kitab Zabur dengan amat baik. Saking cerdasnya, Nabi Daud alaihi salam merampungkan bacaan dalam Zabur di atas kuda pelananya. Kecerdasan Nabi Daud alaihi salam diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangnya diletakkan pelana dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan, dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kisah puasanya Nabi Daud dan peninggalan sejarah Nabi Daud alaihi salam. Populernya puasa Nabi Daud alaihi salam yang sehari puasa sehari berbuka dipraktekkan hingga sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah taala amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasanya Nabi Daud alaihi salam. Amalan puasa Nabi Daud alaihi salam dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr yang artinya, puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan salat yang paling disukai Allah ialah salat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Sementara itu, peninggalan sejarah Nabi Daud alaihi salam juga ditemukan di sekitar negeri Yerusalem yang berupa istana Nabi Daud alaihi salam. Penemuannya adalah para arkeolog dari Hebrew University dan Israel Antiquities Authority. Istana Nabi Daud alaihi salam ditemukan di Khirbet Haifa, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud yang sekarang letaknya 20 mil dari Yerusalem. Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah 2 bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar di abad ke-10 pada masa kerajaan Yehuda. Kota kuno yang berbentuk benteng disebutkan telah ada sejak zaman Nabi Daud alaihi salam. Dalam Alkitab, kota kuno tersebut dinamakan kota Syarayim. Istana tersebut dikelilingi dinding sepanjang 30 meter. Istana Nabi Daud alaihi salam, para penghuninya dapat melihat laut tengah, pegunungan Hebron dan wilayah Yerusalem bagian timur. Para arkeolog berpendapat tempat itu adalah tempat yang pernah ditinggali Nabi Daud alaihi salam. Hal ini dikarenakan tidak adanya sisa babi di tempat tersebut. Sebab Nabi Daud alaihi salam dan pengikutnya tidak memakan babi. Peninggalan selanjutnya adalah mihrab Nabi Daud alaihi salam yang ada di luar Masjidil Aqsa sempat runtuh. Mihrab itu kemudian dibangun kembali oleh Sultan Hisamuddin Lasyin sekitar tahun 696 Hijriah atau 1298 Masehi.
Peninggalan sejarah Nabi Daud alaihi salam selanjutnya adalah tambang besi. Ya, Nabi Daud alaihi salam memiliki mukjizat dapat melunakkan besi hanya dengan tangannya. Karena itu dia membangun industri tambang besi. Para ilmuwan menguji karbon tambang guna mengetahui dari kapan industri tambang besi itu ada. Jawabannya adalah tambang besi, emas, tambang perak, tambang tembaga, dan perunggu sudah ada sejak di zaman Nabi Daud alaihi salam. Diperkirakan pada zaman Nabi dahulu, Nabi Daud alaihi salam bekerja sama dengan anaknya Nabi Sulaiman alaihi salam dalam membuat industri tambang besi yang kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Lokasi pertambangan yang ada di wilayah perbukitan itu menjadi bagian dari industri tambang di masa lalu. Tepatnya terletak di Yordania bagian selatan. Bagaimana teman-teman semuanya? Menarikkan kisah Nabi Daud alaihi salam? Kamu bisa baca dan dengarkan kisah-kisah Nabi Daud yang pemberani melawan raja zalim bernama Jalut walau badannya jauh lebih kecil. Juga meneladani bagaimana Nabi Daud alaihi salam menjadi seorang pemimpin ketika memimpin Bani Israel. Kamu bisa baca kisahnya pada kisah-kisah Nabi yang lainnya. Itulah kisah Nabi Daud alaihi salam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan teladan daripada kisah Nabi Daud alaihi salam tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.